Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang agak sensitif. Tapi teman-teman, di sini kembali saya ingin mengingatkan bahwa yang akan kita bicarakan, akan kita sampaikan ini adalah sesuatu yang semata-mata untuk menambah pengetahuan kita. Jadi jangan dibawa ke sesuatu yang negatif ya, atau pikiran yang negatif. Nah, apa sih itu teman-teman? Jadi kita akan membicarakan tentang impotensi, atau mungkin orang awam bilangnya kemandulan pada pria. Apa sih itu? Kok bisa terjadi nih? Adakah cara untuk mengobatinya? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Sebelumnya teman-teman, untuk melindungi yang kalau misalnya menonton ini adalah dedek-dedek emas yang masih imut-imut, masih di bawah umur. Jadi kita harus menjaga kepolosan mereka, tetap pada dunia imajinasi mereka. Jadi ketika saya akan menyebutkan kata-kata tertentu yang sensitif, saya akan membuat nyelenehnya ya. Seperti misalnya yang itu tuh saya akan menyebutnya pisang ya teman-teman. Kalau untuk yang perempuan mungkin saya sebutnya lubang. Dan kalau cairan dari si pisang itu saya mungkin sebutnya cebong. Pasti ngerti lah, kebayang lah ya yang mana aja itu. Antena kalian kan pada tinggi-tinggi nih. Oke, kembali ke topik kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang impotensi. Nah, apa sih yang disebut dengan impotensi itu sebenarnya? Jadi yang dikatakan dengan impotensi itu adalah suatu kondisi ketika si pria tidak bisa, tidak mampu untuk menjadi tegang, atau dia tidak bisa mempertahankan ketegangan itu walaupun sudah diberi rangsangan. Ini rentan pada usia lebih dan sama 40 tahun. Jadi 40 tahun ke atas itu lebih beresiko. Semakin berumur si pria itu akan lebih tinggi angka kejadiannya dia mengalami impotensi. Sebenarnya sih teman-teman, penyakit ini tidak berbahaya, tidak membuat kalian tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung, meninggal. Enggak sih. Tapi ini dapat membahayakan kehidupan sosial kalian. Jadi itu kan sensitif ya kalau dalam kebutuhan, kalau dalam apa? Kalau dalam muslim sendiri kan ada yang namanya kebutuhan batiniah ya. Nah, tentunya ini akan menyusahkan, mengganggu bagi si penderita maupun bagi si pasangannya. Pada penderita yang mengalami impotensi ini, dia cenderung juga mengalami penurunan gairah. Jadi lemah syahwat ya, seperti itulah disebutnya. Dan penyakit ini bisa timbul secara mendadak maupun timbul secara bertahap. Apa saja sih penyebabnya yang bisa menimbulkan terjadi impotensi? Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya kalian ada menggunakan narkoba atau merokok atau minum alkohol, pola makannya juga tidak sehat, olahraga tidak teratur, bisalah kalian terkena impotensi. Yang kedua, adanya gangguan psikologis. Jadi kalau misalnya stres nih, memikirkan sesuatu atau depresi atau ada rasa cemas, itu juga dapat timbul gangguan ini pada pria. Yang ketiga, dia bisa timbul karena efek samping dari obat-obatan.
Jadi kalau kalian ada menggunakan obat-obat tertentu terutama yang tidak dijual secara bebas, alangkah lebih baiknya konsultasikan dulu kepada dokter. Apakah ini aman dikonsumsi, misal dalam juga penggunaan jangka panjang, karena ada penggunaan obat-obat tertentu justru akan membuat kalian terjadilah impotensi. Yang keempat, adanya gangguan hormon. Ya, kalau hormonnya aja nggak stabil, tentu bagian itu juga terganggu teman-teman. Yang kelima, diabetes atau penyakit gula. Jadi, kalau kalian ada penyakit gula, komplikasinya salah satunya bisa timbul impotensi. Makanya jagalah tubuh kalian dengan manajemen makanannya, olahraganya. Jangan tergoda sesaat ya. Sekali kalian kena gula, banyak faktor-faktor lain yang akan kalian dapatkan. Penyakit-penyakit lain akan hinggap ke tubuh kalian. Salah satunya impotensi. Yang keenam, hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah kalian tinggi, itu juga beresiko kalian untuk terkena impoten. Yang ketujuh, penyakit jantung. Jadi kalau orang yang punya sakit jantung itu juga beresiko terkena impoten. Nah, bagaimana sih cara pengobatannya teman-teman? Kembali lagi, kalau perihal membicarakan tentang pengobatan, kita harus tahu dulu penyebabnya. Kalau kalian ada keluhan ini, sangat dianjurkan untuk konsultasikan ke dokter. Biar diperiksa lebih lanjut, dicari tahu apa sih penyebabnya yang menimbulkan impotensi pada kalian. Jadi penyebab itulah yang diatasi. Misalnya kalian terkena diabetes kan, tentunya itu harus ditangani, diusahakan kadar gulanya kembali di posisi normal. Diharapkan dengan mengobati penyebabnya ini akan menghilangkanlah dari keluhan impoten tadi. Atau mungkin dari dokternya ada memberikan anjuran untuk suntik hormon kalau ada gangguan hormon ya, atau ada operasi dan lain-lain. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau misalnya gangguannya itu ada pada psikis, kalian ada rasa cemas, depresi, ada stres mikirkan sesuatu, itu lebih dianjurkan untuk konsultasi ke dokter spesialis kejiwaan atau kita sebut juga dengan psikiater. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bingung, kritik atau saran, silakan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.